Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi anak-anak selamat pagi semuanya. semuanya. Alhamdulillah alamin ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Ya, tetap ceria. tetap ceria ya. Ya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali dengan Mhm. pembelajaran tema 7 ya, Bu. Tujuh. Ini ya, hari Ya. ini kita akan belajar tema berapa? Ya, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Iya. Nah, Oke. sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita baca basmalah bersama-sama dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga ilmu yang kita capai hari ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, ya. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa aja nih Pak Abi? Kita hari ini yang pertama akan belajar menggunakan ungkapan pemberitahuan ya Iya. yang terdapat pada teks atau gambar. Iya, selanjutnya kita juga akan belajar membandingkan banyak dua kumpulan benda. Kita akan belajar juga menjelaskan gerak dasar melompat dan memutar. Iya, seperti itu. Semoga hari ini pembelajaran kita lancar ya, anak-anak. Lancar dan menyenangkan Tapi ya. sebelumnya, Ikuti dengan senang hati ya tentunya agar nanti dapat belajar. Iya, sebelumnya kalian siapkan dulu bukunya dan alat tulis ya. Iya. Pensil, penghapus ya disiapkan dulu. Selanjutnya anak-anak silahkan buka halaman 64 ya. pembelajaran 3. Mengulang sedikit Bu, gini ya, kemarin di subtema 1 kita sudah belajar tentang benda Iya. hidup ya, Benda tak tidak ya. hidup. Ciri-cirinya dan Ya. juga juga cara merawat hewan di sekitar ya. di Iya, betul. pelajaran, Dan juga satu tentang dan kalimat dua kemarin pemberitahuan ya, Pak Ya, ya. betul. Ya. Kita mulai. Halaman 64. Yuk anak-anak silahkan diamati dulu itu gambarnya. Nah, coba Bu Didi tanya, siapa yang pernah ke kebun binatang? Wah, banyak anak-anak sekali ya. sering atau pernah ya Pernah. paling tidak ya pergi ke kebun binatang bersama keluarga. Iya, di sana banyak sekali ya hewan-hewannya. Betul ya. Nah, kalian amati dulu nih gambarnya. Ada banyak hewan dan juga ada papan pemberitahuan. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke teks ya, bacaan. Kita mulai dengan membaca. Dari judulnya nanti gantian dengan Pak Abi ya. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut. Tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Nah, makanan hewan pun tidak sembarangan. Ya, Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Nah, namun selanjutnya halaman 65. Ya, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Seperti yang dilihat di gambar tadi ya, kalau anak-anak berkunjung ke kebun binatang ya, di kebun binatang itu banyak terdapat papan-papan ya Iya, yang bertuliskan pemberitahuan ya, Iya, isinya peraturan-peraturan ya Pak ya Iya. yang ada di kebun binatang. Ini ya. Ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang memberi makanan sembarangan. Iya, seperti itu. Pasti peraturan itu ada tujuannya ya Pak ya. Betul ya. Kalau ada pemberitahuan buanglah sampah pada tempatnya ya, karena apa? Kalau kita membuang sampah sembarangan, lingkungan menjadi kotor ya, tentunya tidak enak dipandang. Betul. Nah, yuk sekarang ayo berlatih. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Nah, dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Nah, tadi yang sudah dilingkari Pak Abi tadi ya, ada kalimat pemberitahuan. Coba apa? Ya, betul. Dilarang memberi makanan sembarangan. Dilarang memberi makanan sembarangan. Nah, boleh anak-anak tulis ya di dalam
kotak tersebut dengan tulisan yang rapi. Sudah Tapi contohkan ya. Iya, itu yang ada di pemberitahuannya ya. Dalam gambar. Nah, sekarang yang di dalam teks, Pak. Nah, di teks tadi ada banyak sekali kalimat pemberitahuan. Ya, salah satunya nih. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Boleh. Atau yang hewan memiliki jadwal makan tertentu juga bisa ya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Nah, boleh kamu tulis di situ ya. Iya. Nah, boleh 2 saja. Seperti ini anak-anak ya. Ini adalah contoh ungkapan pemberitahuan ya, pada gambar dan pada teks. Iya, jadi kita tahu ya saat di dalam kebun binatang, kita tidak boleh memberi makanan sembarangan. Ya, juga hewan itu memiliki jadwal makan tertentu, tidak sembarangan. Ya, nanti tidak sakit ya Pak Abi ya. Ya, disesuaikan ya dengan kebiasaan makan dari binatang tersebut. Iya, benar. Ya, kelinci itu suka makan apa? Iya, wortel, benar, ya, sayur-sayuran. Nanti kalau kamu ngasih makan lombok, wah kepedesan dong kelincinya. Tidak sesuai jadi nanti malah nanti tidak sakit hewannya. Selanjutnya bawahnya nih, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, nah di situ ada papan pemberitahuan yang bertuliskan apa Pak Abi? Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, kamu baca ya pemberitahuan itu. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya, pastinya tidak memberi makanan pada hewan ya, tidak memberi makanan pada hewan. Ya, karena sudah ada petugas ya. Sudah ada petugas yang memberi makan. Jadi kita tidak boleh memberi makanan pada hewan. Ya. Tapi ada beberapa binatang yang membolehkan memberi makanan pada pengunjung untuk diberikan kepada hewannya ya. Iya, itu sudah ada petugasnya ya Pak ya. Ada petugas dan juga makanannya juga mungkin tertentu ya, tidak sembarang makanan bisa disiapkan sama petugasnya. Bisa diberikan pada hewan ya Bu Dini. Benar. Nah, tulis ya anak-anak. Selanjutnya di halaman 66, petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Mau mendekati kandang hewan harimau, Pak? Mendekati kandang harimau. Ini biasanya untuk hewan-hewan yang buas ya, hewan-hewan yang liar yang tentunya berbahaya kalau terlalu dekat jaraknya ya. Nah, lalu yang akan kamu katakan adalah, petugas mengatakan kepadamu melarang ya untuk mendekati kandang hewan. Yang kamu katakan adalah, tanggapannya adalah iya, baiklah. Boleh, baik Pak. Oke Pak. Itu gampang kan ya? Nah, ditulis yang rapi. Tanggapan dari ungkapan pemberitahuan ya, kalau petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang. Iya, benar. Kamu juga mengatakannya dengan sopan juga ya. Iya. Baik Pak. Baiklah. Selanjutnya bermain peran. Nah, di sini ada dua anak nih. Dua tokoh ya. Udin dan Siti. Nanti Udin yang jadi Siti aja Pak. Ya boleh ya, Pak Udin jadi Udin ya. Iya, perhatikan teks percakapan berikut. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Kenapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh begitu. Nah, apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Nah, itu tadi ya percakapan antara Udin dan Siti. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Kalau di pembelajaran sebelumnya kemarin
anak-anak juga sudah menulis ya cara Ya. merawat hewan ya dengan Iya. dijelaskan dengan gambar ya. Sekarang anak-anak aturan merawat kelinci ya. Siapa yang punya peliharaan kelinci di rumah? Ya, lucu Pasti sekali lucu ya. Kelinci ya. warnanya putih, ada yang Iya. ya warna hitam ya, hitam putih ada juga ya. Benar. Kalau kita punya hewan peliharaan, pastinya tugas kita harus dirawat ya, merawat kelinci dengan cara baik. merawatnya apa saja Bu? Nah, seperti yang sudah diceritakan Siti tadi, yang pertama kita harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Yuk, rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Bisa ditulis di nomor 1 ya. Rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Nah, pastinya kebersihan tubuh dan kandang ini sangat penting ya, agar kelinci tetap sehat dan tetap lucu ya. Nih, rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Selanjutnya nomor 2. Kalau Ya. biar tumbuh dengan sehat harus Iya. bagaimana cara merawatnya Bu? Iya, kita harus rajin memberi makan dan minum ya. Rajin memberi makan dan minum. Pastinya yang sesuai dengan makanan kelinci ya Pak ya. Jangan memberi makan sembarangan. Rajin memberi makan dan minum. Ya, tulis yang rapi di nomor 2. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau misalkan belum selesai menulisnya bisa di pause dulu. Nah, ya. Ya ini nanti contoh dilanjutkan. saja dari Abi dan Bu Dini ya, anak-anak bisa menuliskan Dari yang lain juga boleh. cara merawat kelinci Oh, yang lain ya. seperti tadi kuku kelinci harus dipotong secara rutin bisa. juga boleh. Ya. Dan anak, sekarang kita lanjutkan halaman 68. Nah, di sini ada gambar dan juga bacaan. Nah, kita baca dulu ya. Ya. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Bawahnya, Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. ya, Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. ya. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Nah, nih anak-anak, kita akan belajar membandingkan dua benda. Nah, di sini kita akan membandingkan hewan-hewan yang ada di kebun binatang ya. Pastinya di dalam kandang itu jumlahnya beda-beda nih Pak. Iya, Misalkan ini di ini dalam gambar. Pemberitahuannya apa Oh, ini? oh, papan pemberitahuan dulu. Oke. Nah, di situ ada petunjuk arah ya. 50 meter zebra, itu artinya 50 meter ke arah kiri itu ada kandang Ada zebra. kandang 25 meter gajah. Petunjuk arahnya ke arah Ya. kanan. Berarti kalau kamu jalan ke arah kanan, setelah 25 meter Nah, nanti kan ketemu kan kandang kandang gajah ya. gajah. Ya, ini Iya. papan pemberitahuan ini sangat membantu ya pengunjung Iya. untuk menemukan lokasi yang akan dituju. Iya, ya. benar. Biasanya di situ ada selain namanya juga nama latinnya ya Iya. Pak ya. Nah, itu untuk pengetahuan juga untuk anak-anak ya. Mengetahui Tumbuhnya di banyak mana? sekali nama-nama hewan dan nama latin dari Iya, itu juga ini ya. Biasanya karakteristiknya tentang hewan-hewan itu ya Pak ya. ciri-ciri hewan juga. Iya. Yuk. Selanjutnya kita akan belajar membandingkan ini. Wah, ini ada kumpulan Ah, banyak hewan ya. Ya. benar, ada Cermati beruang. gambar berikut dengan seksama. Yuk. Ada harimau, ada burung. Nah, nanti anak-anak bisa menghitung sendiri ya ada berapa jumlahnya. Di sini sudah ada bacaan, kita baca dulu. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Iya, Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, iya. tetapi lebih sedikit dari burung. Nah, urutan hewan dari yang paling banyak adalah diurutkan. Burung dulu yang paling banyak. Kenapa? Karena jumlahnya
40 paling banyak. Selanjutnya beruang 13 ekor. Dan terakhir harimau yang paling sedikit yaitu 9 ekor. Nah, itu urutan dari yang paling banyak. Nah, sekarang urutan hewan dari yang paling sedikit. Ya, berarti yang jumlahnya paling sedikit yaitu harimau dulu, baru beruang. Ya, jumlahnya 13, baru burung yang jumlahnya 40 ekor. Nah, seperti itu anak-anak ya. Anak-anak. Coba hitung dulu jumlah hewannya. Mungkin anak-anak bandingkan ya. Dari yang paling banyak dan ada juga yang dari paling sedikit. Tergantung soalnya ya, Pak ya. Nah, kita sekarang latihan nih di ini halaman 70. Gambar ya. Ini ya. Ada gambarnya, ada jumlahnya juga nih. Gampang banget nih. Melihat ya. Silakan begini. Ya, ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Nah, pertanyaannya, hewan yang paling banyak adalah titik-titik. Wah, gampang banget nih. Yuk kita jawab bersama. Apa? Iya bener, ikan. Nama ikan yang paling banyak karena jumlahnya paling banyak yaitu 45 ya. Jadi jangan ditulis 45 gitu, bener nggak Pak? Hewan yang paling banyak adalah 45. Nama hewannya ya, nama hewan yang paling banyak. Kalau pertanyaannya jumlahnya yang paling banyak. Nah, ini pertanyaannya hewannya, berarti yang ditulis nama hewannya. Sekarang hewan yang paling sedikit adalah, iya betul, kupu-kupu. Ditulis di atas titik-titiknya ya. Oke, selanjutnya nih, titik-titik lebih banyak dari ulat. Ini Pak yang lebih banyak dari ulat. Ulatnya jumlahnya 35. Titik-titik lebih banyak dari ulat. Apa ya? Apa yang lebih banyak dari ulat? Iya bener, ikan. Ikan lebih banyak dari ulat. Nah, selanjutnya titik-titik lebih sedikit dari ulat. Yang lebih sedikit dari ulat yaitu, ya benar, kupu-kupu. Ya, terus itu ya, kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Nah, selanjutnya kita urutkan. Urutan hewan dari yang paling banyak apa Pak Abi? Apa yuk? Tadi sudah ya. Ya. Dari jumlahnya ini bilangannya yang paling banyak yaitu 35, yaitu yang paling banyak adalah hewan ulat. Ikan. Ya. Yang paling banyak. Oh, maaf, Abi keliru, yang paling banyak ikan dulu ya. Ikan ya, 45 ekor. Ya, ditulis ya, ikan. Lalu selanjutnya apa setelah ikan? Iya, baru ulat ya. Ikan. Setelah itu ulat. Dan yang terakhir paling sedikit yaitu kupu-kupu. Bener, ikan, ulat, dan kupu-kupu. Nah, selanjutnya urutan hewan dari yang paling sedikit. Nah, tinggal dibalik ya. Jadi kan sudah tahu yang paling sedikit yaitu kupu-kupu. Ya, ditulis di bawahnya kupu-kupu. Setelah kupu-kupu apa anak-anak? Ya, ulat. Bener. Setelah itu baru ikan ya. Jadi urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Nah, gampang ya kamu tulis dengan rapi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nomor 2 dan 3. Nanti anak-anak coba sendiri, pasti bisa, pasti Bu Bini yakin kalian anak bisa berlatih ya. Sendiri ya di rumah ya. Untuk nomor 2 ya. Ini sudah ada gambarnya, sudah ada bilangannya ya yang ditunjukkan dengan berapa jumlah dari ekor ayam, bebek, dan jerapah. Iya, sama caranya seperti tadi ya. Nomor 2 dan nomor 3 nih Pak. Betul. Sampai halaman 72. Insyaallah anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Kalau masih bingung boleh tanya orang tua atau kakakmu ya. Ya, selanjutnya, wah, pembelajaran 3 sudah selesai Pak. Iya, kita lanjut pembelajaran 4. Ya. Ayo berdiskusi. Kamu sudah berlatih menirukan gerak hewan. Cobalah berlatih menirukan gerak kucing sesuai lagu berikut. Wah, berarti ini ada nyanyian ini Pak. Iya. Ya, ini ada lagu ya. Judulnya Kucingku Belang 3. Oh iya. Ciptaan Pak Kasur. Belang 3, nanti Bu Dini yang akan menyanyikan ya. Wah, Pak Abi akan mengoperasikan ini musiknya. Kucingku belang 3. Ya, silakan Bu Dini, 1, 2, iya. 3. Ciptaan Pak Kasur.
Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya. Meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya. Meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Iya, tadi lagu Kucingku belang tiga, ciptaan Pak Kasur. Iya. Nah, coba anak-anak, bagaimana cara temanmu memperagakan gerak kucing? Nah, kalau kemarin kita sudah juga belajar macam-macam gerak dari hewan ya. Kalau kucing geraknya bagaimana? Kalau kucing gerakannya dengan keempat kakinya ya. Berjalan ya tentunya ya. Iya, berjalan seperti merangkak kalau kita ya. Betul, ya. Nah, sekarang kita buat ungkapan pemberitahuannya. Isi ungkapan mengenai gerak kucing yang kamu tiru. Lakukan kegiatan secara berpasangan. Sampaikan secara langsung ungkapan pemberitahuan kepada temanmu. Nah, tulislah kalimat yang disampaikan temanmu tadi. Setelah mendengar ungkapan pemberitahuan yang kamu sampaikan, lakukan secara bergantian. Nih, di sini ada Siti dan Lani. Nah, Siti mengucapkan kalimat pemberitahuan ya, untuk menunjukkan gerakan kucing kelaparan. Letakkan kedua tanganmu di perut. Nah, bukan di samping badan, Lani. Nah, lalu Lani memberi tanggapan. Oh, begitu. Begitu, Siti. Baiklah. Nah, ini gerakan kucing kelaparan ya. Ternyata kalau kucing kelaparan tuh gerakannya kalau contohkan meletakkan kedua tangan di perut. Kayak kalau kamu lapar gitu ya. Lapar kita kan memegang perut ya. Mama, aku lapar, pegang perut. Nah, sekarang itu contohnya ya. Sekarang kamu tulis kalimat pemberitahuan. Nah, tadi selain gerakannya, ya kan Siti kan mengucapkan gerakannya, memberitahu. Nah, dengan kalimat pemberitahuannya yaitu kalau kucing itu lapar, meletakkan kedua tangan di perut. Nah, sesuai lagu tadi. Kalau kucing lapar, bagaimana bunyinya? Iya, meong-meong. Jadi kita buat kalimat pemberitahuannya. Untuk menunjukkan kucing lapar, ya. Untuk menunjukkan kucing lapar, ya, koma ya, untuk menunjukkan kucing lapar, ucapkan meong-meong. Ya. Meong-meong bunyinya, ya kan? Boleh. Untuk menunjukkan kucing lapar, ucapkan meong-meong sambil memegang perut. Ya, boleh. Nah, itu kalimat pemberitahuannya. Nanti anak-anak boleh memperagakan ya bersama teman. Nanti tulis nama temanmu siapa, lalu tanggapannya setelah diberitahu. Seperti Lani tadi mengucapkan apa? Oh, begitu. Baiklah. Oke. Nah, gitu juga bisa ya. Baiklah. Nah, itu ya tanggapannya. Ya, tanggapan kalau kita diberitahu ya. Oke. Kapan pemberitahuan? Selanjutnya nih, tahukah kamu hewan apa yang bisa meloncat? Kemarin juga sudah belajar ya macam gerak benda. Ini salah satunya contohnya katak. Iya. Katak itu geraknya meloncat ya. Selain hewan katak, apalagi yang meloncat? Oh, banyak sekali ya. Ada kelinci ya, bener, kelinci. Kanguru, iya, kanguru juga meloncat ya. Nah, anak-anak tirukan cara meloncat ya seperti halaman 76. Seperti itu ya. Nah, gampang sekali. Lalu ada gerakan memutar juga ya, seperti contohnya Benny ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, meloncat sambil memutar. Iya, seperti itu, Pak.
Wah, sudah selesai ya pembelajaran kita kali ini. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini tadi kita sudah belajar ya banyak ya Pak ya tentang ungkapan pemberitahuan, membandingkan banyak kumpulan benda. Iya, dan juga gerak dasar melompat dan memutar. Ya, kita akhiri begini. Iya. Saya Bu Dini dan Pak Afi. Ya. Ya. Kita dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.